dan kewajiban negara yang ada di negara kita? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Problematika hak dan kewajiban negara merujuk kepada serangkaian masalah dan tantangan yang timbul dari hak dan kewajiban warga negara yang belum terlaksana sampai saat ini. Contoh yang kita ambil, salah satunya yaitu menurut pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebentar boleh? Oh ya boleh. Ini mau bertanya. Menurut tanggapan Teteh, bagaimana kondisi pendidikan saat ini? Menurut saya, pendidikan yang ada di Indonesia itu terbilang cukup udah maju, tapi belum maju juga karena kan pemerintah di Indonesia tuh belum memprioritaskan pendidikan itu apakah wajib atau tidak. Sedangkan di negara lain itu untuk masyarakatnya S1, S2, S3 itu sangat-sangat diusahakan oleh pemerintahnya, sedangkan di Indonesia itu beban kebalik gitu. Karena di Indonesia S1, S2, S3 itu tidak diwajibkan gitu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Teteh mengenai nasib anak-anak di daerah pelosok yang belum mendapatkan pendidikan? Menurut saya, nasib anak yang belum mendapatkan pendidikan di pelosok itu sangat-sangat memprihatinkan Teteh, karena kan udah berada di pelosok dan juga pendidikan juga belum tercapai gitu. Nah, saya lebih berharap gitu pemerintah tuh bisa lebih memprioritaskan si pendidikan yang ada di pelosok-pelosok itu. Pertanyaan yang terakhir ya Teh, menurut Teteh apa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai kurangnya pendidikan untuk anak-anak? Menurut saya pemerintah itu harus lebih peka terhadap nasib-nasib anak yang belum dapat pendidikan, dan juga saya lebih berharap pemerintah itu bisa lebih punya program-program yang bisa memajukan lagi pendidikan di Indonesia gitu, dan tidak hanya untuk beberapa wilayah saja gitu, tapi untuk yang pelosok juga harus diperhatikan lagi. Terima kasih Teh. Terima kasih Mbak Dokter. Ya. Permisi Teh. Nah, Teh minta izin buat wawancara boleh? Sebelumnya dengan Teh siapa? Saya dengan Teh Eci. Oke, kita mulai aja ya Teh. Menurut Teteh nih ya, gimana sih tanggapan Teteh mengenai kondisi pendidikan di Indonesia yang terjadi saat ini? Menurut saya, kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan beberapa kualitasnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Teteh nih ya, gimana sih nasib-nasib anak-anak di pelosok yang belum mendapatkan pendidikan? Menurut saya sangat memprihatinkan sekali, karena apa? Mereka kan sebagian warga negara dari bangsa Indonesia. Nah, sangat memprihatinkan sekali karena mereka sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah, di mana mereka tuh harus sejak dini harus ditanamkan pendidikan sekolah dasar sampai dan harus butuh perhatian khusus dari pemerintah untuk mengenai hal pendidikan yang di pelosok-pelosok. Teh nih ya, gimana sih solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan lebih memperhatikan anak-anak di pelosok yang seperti Teteh bilang tadi? Menurut saya solusi yang harus diatasi oleh pemerintah yaitu lebih menambah tenaga kerja dari guru misalnya. Jadi yang di berbagai teman-teman kita yang di berbagai pelosok juga secara langsung kan, kalau misalnya tenaga kerja kayak guru gitu udah ditambahin, otomatis kan mereka juga pastikan turun ke lapangan untuk mendapatkan ilmu atau pengajaran lain-lainnya. Jadi intinya mah solusinya harus dari pemerintah harus mengatasi masalah atau konflik tersebut dengan menambahkan tenaga kerja dari guru. Oke, terima kasih ya Teteh. Minta izin sebentar buat wawancara. Oh, boleh.
Akang namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kemar Ramadan dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 20. Oke, izin wawancara Akang langsung ke pertanyaan pertama aja. Menurut tanggapan Akang, gimana nih kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Oh baik. Menariknya berbicara pendidikan di Indonesia saat ini, menurut saya sedang mengalami kemunduran. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sangat banyak gitu permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang sekarang terjadi, khususnya di dunia pendidikan. Apalagi yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan, yaitu kenaikan UKTK atau ketimpangan yang terjadi di sistem zonasi dan hal lainnya gitu. Jadi menurut saya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Menurut tanggapan Akang lagi, bagaimana sih mengenai nasib anak-anak yang ada di daerah pelosok yang belum mendapatkan pendidikan atau tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu? Ini pun menjadi masalah yang sangat serius ya di dalam isu-isu atau masalah daripada pendidikan. Tentu peran pemerintah di sini cukup sentral ya, mengingat bahwa anak-anak itu merupakan cikal bakal lahirnya generasi emas untuk kedepannya. Padahal kan seperti yang kita ketahui dalam undang-undang pun ada menyebutkan bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Maka dari itu di sini peran pemerintah sangat penting untuk membuat program yang memang bisa menampung anak-anak yang tidak berkesempatan untuk mengikuti pendidikan untuk kita tampung gitu. Mungkin itu solusi yang menurut saya dapat menyelesaikan masalah itu.